Terima kasih Mbak Aulia yang saya hormati Bapak Rektor dan seluruh abang-abang saya yang menjadi bakal calon rektor tahun 2022 dan mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Ketika saya berdiri di sini, ini posisi nomor 7, ini masih ada 13 lagi, ini artinya baru setengah jalan. Kita sudah jam 11 kurang 10, kita sama-sama panas. Tapi saya tahu bahwa kita semua ini sivitas akademika. Jadi sivitas akademika itu dia bicara dosen, dia bicara tenaga pendidikan, ya, tapi dia juga bicara mahasiswa. Jadi sivitas akademika itu merupakan satu kesatuan yang kita tidak bisa pisahkan. Nah, itu sebabnya kenapa pembicaraan pada hari ini menjadi penting bagi kita, karena mahasiswa itu juga menjadi bagian pilar daripada sivitas akademika Universitas Palangkaraya. Tetapi saya mengharapkan sebenarnya ya ada 20.000 mahasiswa UPR. Saya hitung tadi jumlahnya tidak sampai 40. Tapi saya berharap mudah-mudahan 40 yang hadir di tempat ini representatif yang mewakili daripada 20.000 teman-temannya yang tidak hadir di sini. Saya merencanakan untuk menyerap sebanyak-banyaknya ya aspirasi dari adik-adik mahasiswa yang ada di sini. Saya panggil adik-adik mahasiswa karena saya merasa bahwa saya tidak berjarak dengan adik-adik di sini. Saya adalah dosen di Fakultas Teknik di jurusan arsitektur. Ada nggak dari jurusan arsitektur di sini? Ya, kalau ada mahasiswa saya ya. Dan 22 tahun saya mengabdi di UPR ini. Saya saat ini menjabat sebagai wakil direktur bidang umum dan keuangan di program pasca sarjana UPR. Ada nih mahasiswa yang saya hormati, yang saya banggakan, bahwa apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini mungkin tidak terlalu panjang begitu. Nanti Mbak Timer tolong di-cut saja begitu, sudah sampai 10 menit. Saya berharap tidak sampai 10 menit, saya sudah bisa menyelesaikan. Jadi apa yang menjadi persoalan kita sekarang di UPR ini? Nah, saya melihat ya bahwa UPR ini sudah right on the track. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Rektor yang kita banggakan, ya itu sudah memulai sesuatu yang baru, sudah memulai sesuatu yang bagus, dan sekarang kita berjalan di sebuah track yang benar. Tetapi perjalanan ini kan tidak selesai begitu saja. Ya. Perjalanan ini harus dilanjutkan. Kita memerlukan percepatan, kita memerlukan peningkatan. Nah itu sebabnya saya adalah bagian daripada lapis kedua. Saya katakan lapis kedua karena ada 3 orang di sini yang menjadi lapis kedua, yang berusia di bawah 50 tahun, saya, kemudian Pak Roni Teguh dan Pak Agus. Ya, kami adalah para dosen UPR ini yang merasa resah dan tidak sabar ya untuk bisa melihat UPR ini bisa melaju dengan cepat di atas relnya yang sudah ditetapkan. Nah itu sebabnya apa yang menjadi program saya adalah kita bicara soal percepatan, kita bicara soal peningkatan, kita bicara soal akselerasi. Nah itu sebabnya apa yang menjadi program saya adalah kita perlu peningkatan dalam soal tata kelola, kita perlu akselerasi dalam soal tata kelola. Sebab yang menjadi biang kerok-kerok daripada pelambatan kita ini adalah pada soal tata kelola dalam pendidikan dan pengajaran, tata kelola di dalam penelitian dan tata kelola dalam pengabdian masyarakat, tata kelola di dalam anggaran. Nah itu sebabnya saya ingin yang mengubah shifting, mesti harus ada shifting di sini. Kita harus membangun Universitas Palangkaraya ini ya, tidak dari rektor, tidak dari gedung yang megah ini, tapi kita harus membangun Universitas Palangkaraya dari program studi. Nah itu sebabnya akan diikuti oleh shifting anggaran. 70% anggaran itu mesti harus kita kucurkan ke prodi-prodi supaya prodi-prodi ini menjadi lebih berdaya, supaya prodi-prodi ini fakultas-fakultas bisa membuka prodi-prodi yang lebih banyak lagi, supaya kita bisa mendapatkan mahasiswa, bisa mendapatkan program studi yang cocok ya atau yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia, masyarakat Kalimantan Tengah dan masyarakat yang ada di regional Kalimantan ini. Itulah yang akan membuat universitas ini menjadi semakin maju. Nah itu sebabnya ya, kebijakan anggaran ini mesti berubah. Jadi rektorat itu hanya mengelola 30% saja anggaran dan 70% anggaran itu mesti dikeluarkan untuk prodi-prodi. Mesti saya ambil satu contoh saja, misalnya ya dalam soal pembayaran UKT misalnya. Kenapa misalnya antara mahasiswa S2, mahasiswa S3 itu mesti kemudian berjejal-jejal gitu misalnya untuk membayar SPP. Kenapa mereka tidak bisa dipisahkan untuk membayar dengan
ruang yang nyaman. Atau untuk S1, mahasiswa S1 ketika dia membayar UKT, mereka harus bergiliran membayarnya, kepanasan. Kenapa kita tidak bisa melakukan pembayaran secara online misalnya? Cukup dibayar saja di rumah. Nah, itulah satu program yang yang bisa mendatangkan ya, kemajuan bagi Universitas Raya. Jadi intinya, bagaimana kita supaya bisa maju? Adalah kita dengan kita melakukan perubahan paradigma, perubahan mindset. Ya. Kita harus berubah mindset kita dari mindset Satker, kita akan menjadi BLU. Kita harus berubah menjadi mindset BLU. Tidak hanya dosennya saja, tapi juga tenaga pendidikannya, tetapi juga mahasiswanya juga mesti berubah. Kita akan menyongsong masa depan yang lebih baik lagi, lebih cemerlang lagi untuk Universitas Palangkaraya, UPR, Jaya Raya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan saya kembalikan kepada moderator.